Ada oknum-oknum yang sampai memakan, sangat-sangat memilukan. Hey guys, it's Nasi and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Storytelling Jas Merah, episode Peristiwa Mangkok Merah 1967. Video kali ini di-request sama seorang neroris yang mengirimkan lewat DM, meminta kita untuk membahas tentang peristiwa Mangkok Merah. Peristiwa Mangkok Merah yang terjadi di 1967 itu satu peristiwa di sejarah Indonesia yang jarang sekali aku lihat dibahas. Padahal setelah aku dan NCC baca-baca bareng, peristiwa ini sangat mengerikan, sangat menyayat hati, sangat-sangat memilukan, dan bikin pas baca tuh kayak berkali-kali. Peristiwa Mangkok Merah ini terjadi di Kalimantan. Warga suku Dayak awalnya hidup berdampingan dengan warga keturunan Tionghoa, sampai kedamaian tersebut hancur karena adanya konflik yang disebabkan oleh adu domba, politik, dan miskomunikasi. Dikutip dari jurnal Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat tahun 1967 yang ditulis sama Superman di tahun 2017, sejak dahulu kala nih, di Kalimantan hidup berdampingan warga keturunan Tionghoa dan warga suku Dayak. Setidaknya tercatat dalam sejarah bahwa mereka hidup dengan damai, harmonis, saling membantu satu sama lain, dan menjalin hubungan ekonomi sosial yang harmonis. Sampai di tahun 1960-an, Presiden Soekarno pada saat itu menentang pembentukan sebuah federasi bernama Federasi Malaysia. Kayak kita bahas juga di Storytelling episode G30 SPKI dan episode Presiden Prabowo. Untuk nge-refresh dikit nih, Federasi Malaysia itu adalah rencana pembuatan Persatuan Daerah Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei Darussalam untuk memperkuat wilayah tersebut. Intinya mereka kayak mau join forces gitu di bawah payung Federasi Malaysia. Nah, Presiden Soekarno nggak suka banget nih sama ide ini, karena Presiden Soekarno percaya bahwa Federasi Malaysia ini cuman akal-akalannya Inggris agar mereka bisa mengendalikan daerah-daerah tersebut dan melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Jadi secara clear, secara jelas Presiden Soekarno bilang, enggak, saya tidak akan pernah mendukung Federasi Malaysia. Bahkan beliau sampai bilang, kita harus menggagalkan rencana ini, dan pertentangan ini saya namakan Ganyang Malaysia. Langsung dari saya, Komando Aksi Pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, sebagian besar dari warga Kalimantan Utara, terutama warga keturunan Tionghoa yang daerahnya bersebelahan sama Malaysia, juga menentang keras pembentukan Federasi Malaysia. Akhirnya, Presiden Soekarno pada saat itu mengirimkan salah satu menterinya namanya Wicutat ke perbatasan Kalimantan Utara dan Malaysia untuk mengumpulkan kekuatan agar mereka bisa melancarkan Ganyang Malaysia. Setelah Menteri Wicutat pun datang ke Kalimantan dan berdiskusi sama pemerintah Kalimantan, akhirnya mereka sepakat untuk membuat sebuah kayak barisan atau kelompok yang diisi sukarelawan untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia. Kelompok sukarelawan tersebut dinamakan PGRS, Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak. Ada juga PARAKU, Pasukan Rakyat Kalimantan Utara. Kedua kelompok ini didominasi sama rakyat keturunan Tionghoa. Nah, karena memang maksudnya untuk mengganyang Malaysia, anggota PGRS sama PARAKU kemudian dilatih langsung sama militer Indonesia untuk dipersiapkan kalau aja muncul konflik nih antara Indonesia dan Malaysia. Sampai akhirnya beneran ada konfrontasi Indonesia-Malaysia ketika Presiden Soekarno melakukan konfrontasi secara militer tanpa deklarasi resmi kepada pihak Malaysia. Nah, masalah pertentangan Federasi Malaysia ini masih diperjuangkan pada saat itu sampai di tahun 1965 terjadilah peristiwa G30 SPKI, peristiwa yang menjatuhkan Presiden Soekarno. Peristiwa yang kita udah bahas juga di Storytelling episode G30 SPKI. Nah, jatuhnya Presiden Soekarno itu juga membuat konfrontasi Indonesia-Malaysia
Indonesia terhenti. Setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto di tahun 1966, Indonesia sama Malaysia memutuskan untuk berdamai, guys. Jadi kita sekarang sudah baik-baik saja ya sama Malaysia. Indonesia dan Malaysia bersaudara. Nah, tapi karena konflik yang muncul dari kejadian G30S yang dianggap dan dipercaya berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia pada saat itu, dimulailah Operasi Sapu Bersih. Apakah Operasi Sapu Bersih itu? Ini adalah sebuah gerakan politik di mana mereka mau membabat habis PKI di Indonesia. Karena Partai Komunis Indonesia dan komunisme itu dianggap menggoyahkan stabilitas dan keutuhan negara pada saat itu. Nah, apesnya adalah karena PGRS dan Paraku itu dibangun secara nggak langsung sama Presiden Soekarno yang dicurigai sebagai bagian dari PKI. Pemerintah Presiden Soeharto pada saat itu menganggap bahwa PGRS dan Paraku itu terlibat sama PKI dan therefore harus diberantas. Akhirnya pemerintah pada saat itu mengirimkan pasukan militer dengan misi untuk memberantas PGRS Paraku sampai ke akar-akarnya. Nah, tapi sesampainya pihak militer di Kalimantan Barat di pertengahan Juli tahun 1967, PGRS Paraku malah justru duluan menyerbu lapangan udara milik militer Angkatan Udara di Singkawang dan Sanggauledo, Kalimantan Barat. Karena mereka dengar kabar bahwa pemerintah Indonesia akan mengirimkan personel militer untuk memberantas PGRS Paraku. Menurut catatan Indonesia Merdeka terbitan Sekretariat Negara volume 14 tahun 1995, serangan tersebut menewaskan 4 orang anggota militer. PGRS Paraku juga berhasil merebut 154 senjata dan amunisi dari pihak militer. Nah, tapi pada saat itu untuk melawan langsung PGRS Paraku, personel militer Indonesia itu kesulitan karena sedikitnya atau terbatasnya pihak militer setempat, baik dari senjatanya atau jumlah orangnya. Sedangkan PGRS Paraku pada saat itu gede banget karena mereka juga mendapatkan bantuan dari kaum pedagang perantara di pedalaman Kalimantan. Dan para pedagang tersebut membantu PGRS Paraku untuk mendapatkan suplai kebutuhan. Walaupun bantuan tersebut kayak ada yang bilang mereka sukarelawan memberi bantuan, ada juga yang bilang bahwa mereka dipaksa karena waktu itu PGRS Paraku lagi terhimpit. Nah, di pemerintah pusat Jakarta, mereka mendengar tentang serangannya PGRS Paraku dan merasa bahwa PGRS Paraku ini memiliki ancaman yang luar biasa besar. Kalau dibiarkan, mereka benar-benar bisa menghancurkan stabilitas negara. Jadi pemerintah mengirimkan lagi pasukan bantuan ke Kalimantan. Setidaknya ada 9 kesatuan militer yang dikirim untuk membantu membasmi PGRS Paraku. Nah, walaupun tujuan utama dari pihak militer Indonesia itu untuk membasmi PGRS Paraku, tapi pihak militer juga nggak langsung ujuk-ujuk muncul di Kalimantan dan nyerang para personel PGRS Paraku. Jadi mereka membuat strategi untuk menghancurkan PGRS Paraku kalau bisa dari dalam. Step 1 adalah pihak militer Indonesia, mantan gubernur Kalimantan Barat sekaligus tokoh yang sangat dihormati sama masyarakat Dayak pada saat itu, Johannes Chrysostomus Ubang Urai. Dengan dukungan dari Bapak Johannes, mereka juga akan mendapatkan dukungan dari masyarakat Dayak. Nah, PGRS Paraku itu kan beroperasi di pedalaman Kalimantan yang banyak banget ditinggali juga sama penghuni suku Dayak. Nah, pihak militer strateginya adalah dengan menambah kekuatan dan memecah belah komunitas yang udah ada di Kalimantan pada saat itu agar mereka lebih mudah untuk menginfiltrasi dan menghancurkan PGRS Paraku. Dan suatu hari, cara misterius terjadi 25 kasus penghilangan nyawa dan korban-korbannya adalah orang-orang Dayak. Mereka semua meninggal di daerah yang berbeda-beda di Kalimantan, di Ledo, Seluas, Pauman, dan penghilangan nyawa berantai ini terjadi di hampir semua wilayah di mana komunitas etnis Tionghoa dan orang Dayak itu tinggal berbarengan. Dan karena ini penghilangan nyawa berantai super misterius, nggak ada yang tahu siapa yang melakukannya, tapi semua korbannya orang Dayak. Tentunya komunitas Tionghoa sama komunitas Dayak mulai tunjuk-tunjukkan. Nah, kita nggak bisa bilang for sure sebenarnya apa yang terjadi dan siapa yang menghilangkan nyawa 25 orang tersebut karena memang tidak pernah ada bukti. Tapi yang jelas situasi ini menaikkan tension, ketegangan antara dua komunitas tersebut. Dan situasi itu juga digunakan sama pihak militer untuk memprovokasi orang-orang Dayak dengan bilang bahwa sudah jelas yang melakukan penghilangan nyawa ini adalah orang-orang dari komunitas Tionghoa, terutama mereka yang tergabung dalam PGRS Paraku. Nah, pada saat itu sebenarnya masyarakat Dayak itu nggak
semudah itu percaya sama pihak militer Indonesia. Bahkan diceritakan bahwa mereka tuh nggak langsung menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi lagi pihak militer nggak stop di situ aja guys. Mereka mulai menyebarkan cerita-cerita bahwa lagi ada masalah nih di Indonesia berhubungan dengan komunisme, dan orang-orang komunis itu nggak suka sama sistem adat Dayak. Pokoknya mereka diceritakanlah perbedaan pandangan dari komunisme versi militer Indonesia pada saat itu, dan bagaimana pandangan-pandangan tersebut bertentangan sama value-value dari adat Dayak. Ditambah lagi mereka juga menyebarkan informasi pihak militer meyakinkan orang-orang Dayak bahwa PGRS Parakou adalah bagian dari PKI, mereka tidak beragama, dan pastinya mereka tidak suka sama orang-orang Dayak. PGRS Parakou juga disebut sebagai Cina Sarawak, yang diceritakan sebagai kelompok yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia. Step 2, setelah mencoba untuk menghasut masyarakat Dayak pelan-pelan, pihak militer juga harus memutus bantuan untuk PGRS Parakou yang diberikan oleh pedagang-pedagang perantara. Akhirnya pedagang-pedagang tersebut dipindahkan oleh pihak militer ke pesisir Kalimantan. Nah ternyata lama-lama nih, walaupun mereka tidak terhasut pertamanya, para pemuka Dayak itu banyak yang udah mulai percaya. Akhirnya mereka mendatangi mantan gubernur Johannes pada 21 September 1967 dan mereka bilang bahwa mereka ingin mengusir warga Tionghoa dari daerah mereka. Karena mereka percaya bahwa warga Tionghoa adalah PGRS Parakou yang terlibat sama komunisme. Nah setelah mereka berdiskusi beberapa waktu, Bapak Johannes pun mengumumkan melalui siaran radio Republik Indonesia RRI Pontianak bahwa masyarakat Dayak akan melakukan pengusiran dan seluruh warga keturunan Tionghoa harus pergi meninggalkan wilayah mereka untuk pindah ke kota atau kecamatan terdekat. Pertama-tama yang mengamankan diri adalah wanita dan anak-anak. Tadinya para pria keturunan Tionghoa itu mau stay tinggal untuk berjuang, tapi pada akhirnya ya mereka terpaksa juga untuk ikut pindah. 11 Oktober 1967 Bapak Johannes itu mengumumkan sama seluruh kepala kampung di Kewedanan Bengkayang untuk hadir di pertemuan besar dan bersiap-siap untuk sesuatu yang dia namakan gerakan demonstrasi. Pihak militer pada saat itu sudah lumayan sukses dalam menyebarkan informasi tentang hubungan PKI dan PGRS Parakou. Setelah informasi tersebut diterima sama masyarakat Dayak, mereka pun menghimbau masyarakat Dayak untuk ikut berpartisipasi dengan tentara untuk menghabisi PGRS Parakou. Mereka mengatakan bahwa PGRS Parakou memiliki rencana untuk menguasai Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak pada saat itu merasa bahwa mereka harus menjaga tanah mereka, akhirnya bergabung sama pihak militer. Dan puncak dari ketegangan ini adalah ketika tiba-tiba ada berita guys, berita burung yang mengatakan bahwa salah satu camat dari daerah Ledo telah dihabisi oleh PGRS Parakou. Nah pada zaman itu informasi itu nggak secepat sekarang ya. Kalau misalkan ada masalah di satu daerah, 5 menit kemudian satu Indonesia bisa tahu tentang berita tersebut cuman ngeliat di Instagram. Kalau zaman itu munculnya tuh dari mulut ke mulut. Masyarakat Dayak pada saat itu terlanjur tersulut emosinya begitu dengar bahwa ada kepala camat yang dihabisi sama PGRS Parakou. Walaupun ternyata sang kepala camat itu masih hidup, baik-baik saja, dia sehat walafiat. Tapi karena informasinya sudah tersebar, emosi pun sudah tersulut, akhirnya masyarakat Dayak menyiapkan tradisi mangkok merah. Apa itu tradisi mangkok merah? Jadi mangkok merah itu memiliki beberapa arti guys. Bisa menjadi tanda dimulainya sebuah perang atau kegiatan saat perang, atau menjadi alat persatuan dan komunikasi antar suku. Dalam tradisi ini, panglima suku akan memiliki peran untuk mengeluarkan sebuah mangkok yang akan diisi arang, daun juang, bulu ayam, dan darah babi. Kemudian mangkok tersebut akan diedarkan dari satu kampung ke kampung lain. Salah seorang tokoh Dayak yang menjadi narasumber di buku The Time of Madness, Indonesia on the Edge of Chaos atau Zaman Edan, karya Richard Lloyd Perry, mengatakan bahwa mangkok merah itu digunakan untuk memanggil orang-orang. Itu adalah simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat. Ketika seseorang membawanya dari satu suku ke suku lain, itu berarti datang, bantu kami. Tanggal 14 Oktober 1967 di Taung, Sanggau Ledo Selatan, Kalimantan Barat, pasukan Dayak dan pihak militer mulai melakukan penyerangan terhadap masyarakat Tionghoa. Para warga keturunan Tionghoa, baik pria maupun wanita, juga ditangkap untuk diinterogasi mengenai keterlibatan mereka dengan PGRS Parakou atau PKI. Secara misterius juga ditemukan dokumen-dokumen beserta buku-buku yang berhubungan dengan ketua Partai Komunis Tiongkok pada saat itu, Mao Zedong. Dan 27 Oktober tahun 1967,
orang-orang Dayak bergerak dan menyerang makin banyak pemukiman warga keturunan Tionghoa di sekitar Kalimantan Barat, mulai dari wilayah Anjungan, Mandor, dan Manjalin. Walaupun diceritakan bahwa penyerangan tersebut bisa dibilang berjalan secara sopan dan tertib, tercatat juga bahwa pasukan Dayak itu datang ke rumah-rumah dan mengambil barang-barang dari toko terus dihancurkan. Dan para warga keturunan Tionghoa yang tidak melawan diizinkan untuk mengungsi ke wilayah pesisir pantai tanpa membawa barang-barang berharga mereka. Saat itu diperkirakan sekitar 50.000 sampai 80.000 warga keturunan Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yakni ke Pontianak dan Singkawang. Di pengungsian pun guys, itu sedih banget. Baik fasilitas sanitasi, kesehatan, pasokan pangan, itu semua minim banget. Dan mereka selama di sana dijaga ketat sama tentara Indonesia. Nah, semua ketertiban tersebut akhirnya pecah ketika para pemuda-pemuda keturunan Tionghoa berusaha untuk melawan pasukan Dayak. Pecahlah pertempuran antara pasukan Dayak dan warga keturunan Tionghoa. Kekerasan yang semakin lama semakin panas membuat para pasukan Dayak yang didukung sama pemerintah mulai menggunakan senjata mereka untuk menyerang. Mereka membawa pedang mandau, senapan rakitan dengan peluru, paku, batu, dan benda tajam lainnya. Puncak penyerangannya terjadi pada 14 November 1967 ketika ribuan pasukan subsuku Dayak dari pedalaman-pedalaman lainnya mulai bergabung dan aksi kekerasan itu semakin brutal. Para pasukan dengan senjata membantai banyak banget warga keturunan Tionghoa, membakar harta benda mereka, toko-toko mereka juga dibakar, jasad-jasad para korban dibariskan di jalanan. Bahkan ada yang mengabarkan, entah benar atau tidak, tapi ada oknum-oknum yang sampai memakan bagian tubuh dari para korban. Minggu-minggu berikutnya, pembantaian massal terus terjadi dan menelan banyak banget korban jiwa. Akhirnya, peristiwa Mangkok Merah pun mulai mereda di sekitar bulan Desember 1967 dan diperkirakan peristiwa Mangkok Merah ini memakan korban sebanyak 2.000 sampai 3.000 orang. Tapi total korbannya itu nggak bisa dideterminasi dari orang-orang yang dihabisi di jalanan saja, karena orang-orang yang sudah ngungsi pun itu nggak kalah menderita. Banyak yang kelaparan, kekurangan gizi, banyak yang mengalami penyakit kayak disentri, TBC, karena kurangnya kebersihan dan minimnya fasilitas di tempat pengungsian. Banyak banget pengungsi yang kehilangan nyawanya, termasuk anak-anak, dan mereka yang kehilangan nyawanya itu akan digantung di kayu sambil menunggu mobil datang untuk menjemput. Nah, pemerintah itu sempat berusaha untuk membantu para pengungsi dengan mengirimkan bantuan makanan dan obat-obatan. Tapi dari puluhan ribu orang yang mengungsi, diperkirakan ada kurang lebih 5.000 orang yang sudah kehilangan nyawa mereka. Ditambah lagi para pengungsi ini juga mengalami trauma yang sangat mendalam akibat peristiwa ini. Dan setelah semuanya everything blew over, para pengungsi juga hidup dalam kemiskinan. Ada yang menjadi petani kecil, nelayan, buruh kasar. Bahkan banyak nih yang kalau punya anak perempuannya itu rela dinikahkan sama orang Taiwan yang kaya, berharap mereka akan dikirimkan uang dari anaknya. Well, gimana menurut kalian, Nerores? Sekarang udah 57 tahun berlalu sejak peristiwa Mangkok Merah. Masih banyak banget pertanyaan, penyesalan, dan rasa penasaran publik akan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kejadian mengerikan ini. Menurut aku, belajar dari sejarahnya, jika memang kejadiannya seperti yang kita kulik, serem banget untuk melihat bahwa ada potensi ketentraman dan kedamaian rakyat Indonesia itu diacak-acak karena banyaknya perbedaan. Yang sebenarnya adalah kekuatan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ternyata hal yang sama mudah juga untuk dijadikan bahan adu domba. Semoga kita akan selalu dijaga Tuhan, selalu bisa saling mengingatkan bahwa secara fondasi kita semua rakyat Indonesia adalah satu. May God bless our country forever. Terima kasih semuanya yang sudah nonton Historytelling kali ini. Terima kasih juga untuk yang nge-request. Walaupun materinya bikin hati aku cenat-cenut, senang bisa belajar tentang peristiwa ini bersama kalian semua. Coba komen di bawah kalau misalkan ada yang mau dikoreksi, ditambahkan, dikurangkan, boleh banget ditambahin di bawah aja. Dan komen di bawah apa yang mesti kita bahas next time, atau langsung aja tag aku di Instagram, Twitter, TikTok, dimana aja lah, terserah kalian. Dan jangan lupa subscribe karena aku bakal ketemu kalian besok. Bye-bye. Oke. Minggu-minggu berikutnya pembahasan minggu-minggu berikut